Rahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairul huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Al-Furqan TV, para pendengar radio Al-Furqan, kaum muslimin dan muslimah dimanapun anda berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kepada kita semuanya nikmat, karunia dan taufik, hidayah dan barokah kepada kita semuanya. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa melanjutkan kajian lagi, membahas tentang masalah sunnah-sunnah dalam sehari dan semalam. Dan kita masih dalam pembahasan tentang masalah sunnah-sunnah makan dan minum. Hal-hal yang disunnahkan ketika makan dan ketika minum. Dan sampai ke sunnah yang ke-12. Kita sampai ke sunnah yang ke-12. Baik, penulis semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga beliau. Beliau mengatakan, istihbabu ayyaski as-saribu man ala yaminihi qabla yasarihi. Sunnah yang ke-12, disunnahkan supaya orang yang meminum memberikan minum tadi kepada siapa yang ada di sebelah kanannya sebelum sebelah kirinya. Jadi sunnah yang ke-12 dari sunnah-sunnah makan dan minum, disunahkan bagi orang yang meminum, dia memberikan air minum tadi kepada siapa yang ada di samping kanannya sebelum sebelah kirinya. Jadi seseorang ketika dia minum berjamaah, atau makan berjamaah, atau yang misalnya berkeliling berjamaah ketika makan, maka apa? Yang pertama kali minum, setelah dia minum, maka apa? Dia memberikan kepada orang yang di sebelah kiri, sebelah kanannya sebelum sebelah kirinya. Jadi dahulukan sebelah kanan sebelum sebelah kirinya. Walaupun sebelah kanan itu apa? Anak kecil, orang-orang biasa, depannya orang mulia, sebelah kirinya juga orang yang mulia. Maka apa? Dahulukan yang sebelah kanan. Jadi kalau ada masalah yang ada pilihan antara kanan juga kiri, maka apa? Dahulukan yang sebelah kanan. Ini adalah sunnah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ngantri makan, kemudian ketika ada acara walimahan, ada acara walimah, mantenan, atau ada acara ketika rapat kemudian makan bersama, atau ketika duduk di majelis kemudian ada makan bersama atau ada minum bersama, maka apa? Yang pertama kali ketika dia makan atau dia minum, maka dia memberikan makanan tadi ke sebelah kanannya. Jadi misalnya orang yang pertama dikasih makanan
ya berupa kurma, kemudian dia mengambil ya satu kurma, kemudian piring tadi ya diberikan kepada orang yang sebelah kanannya sebelum sebelah kirinya. Jadi sebelah kanannya dulu sampai selesai, ya baru apa sebelah kirinya. Ini adalah sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau misalnya dikasih minuman, ya kasih minuman yang banyak, kemudian dia mengambil ya di gelasnya, maka minuman yang besar tadi, tekonya, ya diberikan kepada yang orang yang sebelah kanannya. Ini adalah sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun sebelah kirinya atau orang lebih tua, orang yang lebih alim, maka ya dahulukan yang sebelah kanan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya mencintai yang sebelah kanan dulu. Dan juga yang sebelah kanan itu apa lebih baik ya daripada yang sebelah kiri. Ini kalau ada pilihan antara kanan dan juga kiri, maka dahulukan yang sebelah kanan. Wal maqsudu annahu idza sariba famina sunnati ayyutiya man ala yaminihi qabla simalihi. Maksudnya apabila dia minum, maka sunnahnya dia memberikan air minum tadi kepada orang yang sebelah kanannya, mendahulukan orang sebelah kanannya sebelum sebelah kirinya. Ini adalah sunnah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa yadullu alaihi, dan dalil tentang masalah ini hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Itu hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia mengatakan atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi darina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah kami, ke rumahnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi pada suatu hari Rasulullah SAW datang ya ke rumahnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Fastasqa, lalu apa Nabi SAW meminta minum. Fahalabna lahu satan, lalu Anas ya ini memerah susu kambing. Jadi Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang memeraskan untuk Nabi SAW susu kambing. Summa subtuhu min ma'i bi'ri hadhihi. Kemudian air susu tadi saya campur dengan air sumur ini. Jadi air susu tadi apa dicampur dengan air yang lain. Jadi enggak murni susu. Jadi dicampur dengan air ya supaya apa menjadi banyak. Jadi banyak sehingga apa bisa diminum dengan cara berjamaah. Ya dengan minum ya dengan orang banyak. Jadi manfaatnya lebih banyak. Kalau nggak dikasih air, maka apa yang minum sedikit. Dan kalau dikasih air, maka apa insya Allah banyak barokahnya. Jadi apa orang minum itu banyak. Qala, kemudian Anas mengatakan, fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu saya memberikan air susu tadi yang tercampur dengan air, saya berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasariba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminum dari air susu tadi. Jadi ketika Anas bin Malik radhiyallahu memberikan air susunya kepada Nabi, lalu apa Nabi langsung meminumnya. Wa Abu Bakrin an yasarihi, dan Abu Bakar berada di sebelah kirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Bakar itu berada di sebelah kirinya Nabi. Wa Umaru wijahahu, dan Umar radhiyallahu anhu berada di depannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Bakar berada di sebelah kirinya Nabi dan Umar ya berada di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Arabiyun an yaminihi, kemudian orang Arab Badui berada di sebelah kanannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelah kirinya Nabi SAW adalah Abu Bakar. Sebelah depannya Nabi SAW adalah Umar radhiyallahu anhu. Kemudian sebelah kanannya Nabi SAW itu ada orang Arab Badui. Ya orang Arab pedesaan. Ya orang Arab pedalaman.
Jadi ketika Anas bin Malik radhiyallahu anhu memberikan air minum, maka apa yang pertama kali dikasih adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini apa menunjukkan bahwasanya apa seseorang ya ketika memberikan makan, memberikan minum, maka dahulukan orang yang alim dulu. Ya, dahulukan para ulama dulu. Ya, dahulukan gurunya dulu, ustadznya dulu, atau orang alim dulu. Jadi apa Anas ini memberikan kepada Nabi SAW dulu. Ya, karena Nabi adalah imam. Nabi adalah Rasulullah SAW. Ya, Nabi saat itu adalah orang yang paling alim. Ya, di antara orang-orang yang ada di situ. Ya, kemudian sebelah kiri ada Abu Bakar, depannya ada Umar, sebelah kanannya adalah orang Arab Badui. Falamma faraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min surbihi, ya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah selesai dari minum air susu tadi, qala Umar, kemudian Umar radhiyallahu anhu mengatakan, hada Abu Bakrin ya Rasulullah yurihi iyahu. Kemudian Umar mengatakan, ini Abu Bakar wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Umar memperlihatkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ketika Nabi SAW habis minum, ya kemudian Umar mengatakan, wahai Nabi, ini adalah Abu Bakar, ya berada di sebelah kiri Anda. Maka berikanlah sisa air susu tadi, ya berikanlah kepada Abu Bakar. Dahulukan Abu Bakar dulu sebelum saya, sebelum orang Arab Badui. Ya, karena kemuliaan Abu Bakar. Fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-A'rabiyah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan air minum tadi kepada orang Arab Badui. Jadi ketika Umar memberitahukan, ini wahai Nabi, ini ada Abu Bakar, dahulukan dia. Kemudian Nabi SAW memberikan air susunya kepada orang Arab Badui yang ada di sebelah kanannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa taraka Abu Bakrin wa Umar. Dan Nabi SAW meninggalkan Abu Bakar dan juga Umar. Jadi Nabi SAW mendahulukan orang Arab Badui yang ada di sebelah kanannya Nabi SAW daripada Abu Bakar, ya daripada Umar. Ya padahal Abu Bakar dan Umar lebih mulia daripada orang Arab Badui tadi. Tapi apa Nabi SAW mendahulukan orang Arab Badui yang ada di sebelah kanannya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-aimanun, al-aimanun, al-aimanun. Orang sebelah kanan dulu, yang sebelah kanan dulu, dahulukan orang yang sebelah kanan. Jadi Nabi SAW mengatakan al-aimanun, diulangi 3 kali. Menunjukkan apa? Bahwasanya kalau ketika memberikan minum, maka dahulukan orang yang sebelah kanan kita. Ya, dahulukan orang sebelah kanan kita. Jadi kalau ada sesuatu antara pilihan antara kiri atau kanan, maka dahulukan yang sebelah kanan, al-aimanun. Qala Anas, kemudian Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengomentari ya hadis ini, fahiya sunnatun, fahiya sunnatun, fahiya sunnatun. Maka ini adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Jadi hadis ini menunjukkan tentang 2 perkara. Yang pertama, apabila pemilik rumah mau memberikan makanan kepada tamunya, maka dahulukan orang yang lebih mulia dulu. Dahulukan orang yang lebih mulia, yang lebih tinggi ilmunya. Ya, dahulukan para ulama, orang-orang yang punya ilmu yang tinggi. Ya, sebagaimana Anas pertama kali memberikan air susunya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, apabila orang yang mulia tadi sudah selesai makan atau selesai minum, maka yang kedua kali yang pertama yang mendapatkan minuman itu adalah sebelah kanannya. Jadi ketika Nabi SAW minum, maka air minum tadi sisanya diberikan ke sebelah kanannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ya, jadi seperti itu. Ini adalah sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau misalnya giliran, ya orang dikasih makan, berupa jajan ya, yang ada ditaruh di piring, ya atau kurma. Maka pertama kali apa? Disuguhkan kepada orang yang lebih mulia, para ulama dulu, orang alim dulu, para alim ulama dulu, orang lebih mulia dulu dahulukan dikasih. Kemudian para alim-alim tadi, orang alim tadi yang memberikan piring tadi yang masih ada jajannya kepada orang yang sebelah kanannya. Ini adalah sunnah dari Nabi SAW. Ya, bukan mendahulukan orang yang lebih mulia yang lain, enggak. Tapi apa? Didahulukan orang sebelah kanannya. Kalau selesai, maka orang yang sebelah kirinya. Ini adalah urutan. Ya, ketika seorang itu memberikan makan atau minum. Kemudian wa hadis Sahal bin Sa'din As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua, hadisnya Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bisarabin. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diberi sarab. Sarab adalah minuman berupa susu. Jadi Rasulullah SAW pernah diberi minuman susu, sarabun. Fasariba minhu, lalu Nabi SAW meminum ya dari air susu tadi. Wa an yaminihi hulamun wa an yasarihi asyakhun. Dan di sebelah kanannya Nabi SAW itu ada anak kecil. Dari sebelah kirinya Nabi SAW itu ada orang yang sudah tua. Sebelah kirinya Nabi SAW ada orang tua. Jadi ketika Nabi SAW dikasih minum, ya kemudian Nabi SAW meminum air susu tadi. Kemudian di sebelah kanannya Nabi SAW itu ada anak kecil. Ada yang mengatakan anak kecil tadi adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Saat itu Ibnu Abbas masih kecil. Kemudian sebelah kirinya Nabi SAW ada orang-orang yang lebih tua. Ya ada asyakh, ada syekh-syekh, ya orang yang lebih tua, orang yang lebih alim misalnya, entah Abu Bakar, entah Umar atau yang lainnya. Faqala lil hulami ata'danu li an u'tiya haula'i. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada anak kecil tadi, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ata'danu li an u'tiya haula'i. Apa kau izinkan kepadaku untuk aku berikan ini kepada mereka? Jadi ketika Nabi SAW memberikan air minum, maka pada sebelah kirinya dia ada anak kecil, itu Ibnu Abbas. Kemudian Nabi SAW meminta izin kepada Ibnu Abbas, ata'danuli an u'tiya haula'i. Apakah engkau ya anak kecil mau kau izinkan aku untuk aku berikan ini kepada yang lain, kepada mereka orang yang lebih tua. Jadi Nabi SAW minta izin kepada anak kecil, mau izinkan enggak saya ini memberikan air minum ini kepada orang yang lebih tua dulu, ya kepada mereka. Jadi apa? Ini adalah adabnya dari Nabi SAW. Ya ketika ada orang yang lebih berhak ya untuk mendapatkan, tapi apa? Dia nggak dikasih dulu. Ya kemudian apa? Nabi SAW meminta izin kepada dia, walaupun itu adalah anak kecil. Jadi kalau itu haknya anak kecil, maka apa? Harusnya dikasih. Ya jangan langsung diberikan kepada orang lain. Kalau tidak, maka apa? Minta izin dulu. Ya anak kecil, mau nggak kamu izinkan aku berikan ini kepada mereka dulu, mereka lebih tua. Ya mereka lebih alim. Mereka adalah orang-orang yang lebih mulia daripada kita. Jadi apa? Minta izin dulu kepada anak kecil. Ini adalah adabnya Nabi SAW kepada anak kecil. Dia punya hak. Tapi apa? Nabi SAW minta izin, gak langsung diberikan kepada orang lain. Ini adalah kasih sayang yang ke Nabi SAW ya kepada anak kecil. Makanya apa? Kalau kita ini melihat anak kecil, ya dia sholat di masjid, ya dia berada di shaf yang pertama misalnya. Maka apa? Jangan kita tarik dia, ya kita tarik kemudian apa? Kita pindah ke shaf yang belakang. Maka apa itu nggak boleh.
Karena itu sudah haknya anak kecil tadi, dia berada di saf yang pertama. Ya, jadi orang tua nggak boleh nyerobot. Ya, itu haknya anak kecil. Jadi anak kecil juga berhak ya untuk apa? Sholat di saf yang pertama. Kalau seandainya orang tua itu ingin duduk di saf yang pertama, ya maka apa? Pergilah lebih dulu, lebih awal. Ya, sehingga apa? Mendapatkan saf yang pertama. Kalau sudah dulu anak kecil, ya sudah berada di saf yang pertama, maka orang tua nggak boleh untuk menariknya, ya mendorongnya ditarik ke belakang, ya untuk ditaruh di saf yang belakang. Ini apa? Tidak diperbolehkan. Karena apa? Itu sudah menghilangkan haknya dia. Kemudian yang kedua, ya oleh ikhwan, itu apa? Bisa menimbulkan kebencian kepada anak kecil. Ya, anak kecil tadi apa? Menimbulkan kebencian dari anak kecil tadi kepada orang tua tadi. Ya, yang menarik dia ke arah belakang. Jadi hati-hati. Jadi dikhawatirkan anak kecil itu apa? Punya rasa kecewa, ya, punya rasa dendam, ya, punya rasa marah, ya, kepada orang yang menarik dia ke belakang. Dan juga dikhawatirkan anak kecil tadi apa? Dia nggak mau sholat lagi ke masjid. Iya, karena apa? Ditarik ke belakang, ya, apalagi dengan cara yang keras. Ya, dengan tindakan yang keras, dengan tindakan yang kejam. Maka apa? Ini adalah sesuatu yang zalim. Maka apa? Tidak diperbolehkan. Seandainya dia mau, maka mintalah izin dengan yang baik-baik. Ya, boleh nggak saya berdiri di sini? Ya, adik-adik di belakang. Maka apa? Tidak mengapa. Tapi kalau dengan yang kasar, ya maka jangan. Di sini aja Nabi SAW minta izin ya, kepada anak kecil tadi, yang mana apa? Dia lebih berhak untuk mendapatkan lebih awal. Faqala al-hulamu la wallahi la usiru binasibi minka ahadan. Kemudian anak kecil tadi mengatakan, tidak, demi Allah, la usiru binasibi minka ahadan, aku tidak akan mendahulukan bagianku dari engkau wahai Nabi kepada seorang pun. Jadi anak kecil tadi ya, dia mengatakan, tidak mau wahai Nabi, saya nggak akan mendahulukan bagianku dari engkau wahai Nabi ya kepada seorang pun. Karena apa? Melihat barokah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sisa minumnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu apa? Ada sesuatu yang berbarokah. Ya, sehingga apa? Anak kecil tadi tahu itu barokahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga apa? Bagian dia nggak akan mau ya diambil oleh orang lain. Jadi anak kecil tadi bukan ingin minumannya, bukan ingin susunya, bukan ingin gelasnya atau air minumnya, bukan. Tapi yang diinginkan lebih dulu adalah apa? Barokah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala, ya, kemudian Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi mengatakan, fatallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yadihi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan air susu tadi ke tangannya anak kecil tadi, ke tangannya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya apa? Kalau di sebelah kanan kita ini adalah anak kecil, ya sebelah kiri kita ini ada orang alim, orang lebih tua, maka apa? Dahulukan sebelah kanan walaupun itu anak kecil. Walaupun itu adalah anak kecil, jadi dia lebih berhak daripada yang lainnya. Nah, hadis rawahu al-Bukhari wa Muslim. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Qala an-Nawawi rahimahullahu, Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, mengomentari atau menjelaskan tentang hadis ini, fi hadhil ahadits bayanu hadhi sunnatil wadhiha. Dalam hadis ini menjelaskan tentang sunnah yang sudah jelas ini. Jadi hadis ini menjelaskan tentang sunnah yang sudah jelas ini. Wa huwa muwafiqun lima tadhaharat alaihi dalailu syar'i min istighbabi tayamuni fi kulli makana min anwa'il ikrami. Dan dia adalah sesuai dengan yang nampak yang ditunjukkan oleh dalil syariat, bahwasanya mendahulukan yang sebelah kanan
dalam semua apapun dari macam-macam kebaikan, atau dari macam-macam kemuliaan. Jadi sunnah ini adalah sesuai dengan apa yang nampak dari dalil-dalil syariat. Itu apa? Sunnahnya mendahulukan yang sebelah kanan, ya, dari semua macam-macam kebaikan. Kalau kita memberi, maka dahulukan sebelah kanan. Itu kalau ada pilihan antara kanan dan sebelah kiri, maka dahulukan yang sebelah kanan. Ketika kita memakai sandal, maka dahulukan yang sebelah kanan dulu. Ya, ketika kita masuk ke rumah, masuk ke masjid, maka dahulukan yang sebelah kanan. Karena itu untuk kebaikan, untuk sesuatu yang mulia, maka dahulukan yang sebelah kanan. Wa fihi, dan di dalamnya, annal aymana fi sarabi wa nahwahu yuqaddam. Dan dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya sebelah kanan di dalam minuman dan yang semisalnya itu didahulukan. Jadi hadis yang menunjukkan bahwa orang sebelah kanan itu lebih didahulukan untuk diberi minum. Ya, lebih berhak untuk didahulukan, ya, untuk diberi minum. Wa in kana sahiran aw mafdulan, walaupun itu anak kecil, walaupun orang-orang yang biasa, yang enggak mulia. Ya, walaupun yang sebelah kanan itu anak kecil, ya, orang-orang biasa, orang-orang kayak Arab Badui, orang pedalaman, ya, wong desa, orang-orang awam biasa, maka dahulukan yang sebelah kanan. Ini adalah sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaddama al-a'rabiyya wal hulama ala Abi Bakr radhiyallahu anhu. Nah, karena Rasulullah SAW ya mendahulukan orang Arab Badui, dan juga Nabi SAW mendahulukan anak kecil daripada Abu Bakar, ya, daripada Umar radhiyallahu anhum. Nah, jadi Nabi SAW mendahulukan yang sebelah kanan, walaupun itu anak kecil, ya, walaupun itu orang Arab Badui, ya, daripada sebelah kirinya. Walaupun sebelah kirinya itu ada Abu Bakar, ada Umar, maka Nabi SAW mendahulukan yang sebelah kanan. Wa amma taqdimul afadil, adapun mendahulukan orang-orang yang lebih mulia, mendahulukan orang yang alim ulama, wal kibar, dan orang-orang yang lebih tua, fahuwa inda tasawi fi bakil awsafi, maka di sini ketika sama, ketika setara, ya, dalam semua sifat-sifat, ya, dalam semua hal-hal yang lainnya. Jadi mendahulukan orang yang lebih mulia, ya, mendahulukan orang yang lebih tua, ini apa? Ketika setara dalam semua sifat. Ketika setara dalam semua sifat, maka dahulukan orang yang lebih alim dulu. Kemudian setelah itu orang yang lebih tua. Walihada yuqaddamul a'lam wal aqra 'alal asannin nasibi fil imamati fis salati. Oleh karena itu didahulukan orang yang lebih alim, ya, orang yang lebih mengetahui, dan juga orang yang hafal Al-Quran, daripada orang yang lebih tua di dalam imam, di dalam salat. Nah, jadi kalau masalah mendahulukan orang yang lebih alim, mendahulukan orang yang lebih tua, ini apa? Ketika seimbang, ya, dalam semua perkara, seimbang dalam semua sifat, maka dahulukan orang yang alim dulu, dahulukan orang yang lebih tua dulu, ya, daripada yang lainnya. Ya, sebagaimana imam di dalam salat. Ketika imam dalam salat, ya, dua-duanya sama-sama alim, sama-sama orang yang menghafal Al-Quran, sama-sama mengetahui sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sama-sama dahulu hijrahnya, maka dahulukan orang lebih tua. Ya, dahulukan orang yang lebih tua, maka dia berhak menjadi seorang imam. Makanya dalam hadis dijelaskan, ya ummul qaumu aqra'uhum bi kitabillah. Yang mengimami suatu kaum itu adalah yang paling pandai,
yang paling hafal di dalam kitab Allah, yang paling mengetahui tentang Al-Quran. Jadi orang alim tentang Al-Quran itu apa yang lebih berhak untuk menjadi menjadi imam daripada yang lain. Kalau ada dua orang, yang satu alim, yang satu nggak alim atau dia alim tapi masih kurang, maka dahulukan orang yang lebih alim di dalam salat, ya, dalam mengimami salat. Nah, kalau sama-sama duanya alim tentang Al-Quran, ya, dia hafal Al-Quran, maka apa, dahulukan yang lebih mengetahui tentang sunnah Nabi SAW, a'lamuhum bisunnah, yang lebih mengetahui tentang masalah sunnah. Kalau sama-samanya dua-duanya mengetahui tentang masalah sunnah, ya, maka apa, dahulukan baru di sini, ya, dahulukan yang lebih tua, ya, dahulukan yang lebih tua. Nah, jadi kalau sama seimbang, ya, dalam semua sifat, maka apa, dahulukan itu orang yang lebih alim, kemudian dahulukan orang yang lebih tua. Tapi kalau ada pilihan antara kanan dan kiri, maka apa, dahulukan yang sebelah kanan. Tapi kalau sama semuanya, ya, dahulukan orang yang lebih alim, dahulukan lebih alim, kemudian orang yang lebih tua. Nah, sebagaimana hadis Nabi SAW, anzilun nasa manazilahum, ya, posisikan manusia sebagaimana apa kedudukan mereka. Ya, posisikan manusia sebagaimana apa kedudukan mereka. Kalau lebih alim, maka apa, posisikan dia lebih tinggi, ya, lebih bermartabat daripada yang lain. Kalau dia lebih tua, maka apa, muliakan dia, ya, karena apa, dia adalah orang yang lebih mulia. Jadi posisikan manusia itu, ya, sesuai dengan kedudukan mereka. Dan juga, ya, ketika Nabi SAW ada dua orang, ya, saling mendahului untuk ngomong di hadapan Nabi SAW, ya, Nabi mengatakan kabir, kabir, dahulukan yang lebih tua dulu, ya, dahulukan yang lebih tua dulu. Misalnya apa, ada adik kakak, ya, saling ngomong kepada orang tuanya, maka apa, kakaknya itu lebih dahulukan, karena apa, dia lebih tua, ya, lebih tua. Makanya apa, kakak itu apa, harus dihormati, karena apa, lebih tua daripada adik-adiknya. Jadi Nabi SAW mengatakan kabir, kabir, ya, dahulukan yang lebih tua, ya, dahulukan yang lebih tua. Nah, dan juga ketika Nabi SAW bermimpi, ya, Nabi ini memakai siwak. Kemudian ketika Nabi SAW memakai siwak ketika bermimpi, maka apa, datanglah dua orang, yang satu kecil, yang satu apa, lebih tua. Kemudian Nabi SAW memberikan siwaknya tadi kepada yang lebih kecil. Ya, kemudian ada yang mengatakan dalam mimpinya, ya, kabir, dahulukan yang lebih tua dulu. Ya, dahulukan yang lebih tua. Kemudian Nabi SAW memberikan siwaknya tadi kepada yang lebih tua. Dan mimpinya Nabi SAW adalah mimpi yang benar. Ya, mimpi yang benar. Jadi di sini menunjukkan, ya, bahwasanya apa, kalau itu sama, posisinya sama, maka apa, dahulukan yang lebih tua, ya, dahulukan yang lebih tua. Misalnya apa, ketika duduk, ya, duduk di majelis, duduk ketika rapat, ya, duduk ketika di acara walimah, maka apa, yang pertama, yang duluan, yang lebih depan, maka adalah orang alim. Orang alim dulu, kemudian orang-orang yang tua, ya, kemudian yang lainnya. Ya, dahulukan orang yang alim dulu. Atau ketika, ya, misalnya ketika berbicara, ya, ketika bermajelis atau yang lain, maka dahulukan orang yang lebih alim. Atau ketika mensolati jenazah, ya, mensolati jenazah dan jenazahnya itu banyak, maka apa, yang dekat dengan imam adalah orang yang lebih alim. Ya, dahulukan orang yang lebih alim, atau dahulukan, ya, orang yang lebih tua daripada yang lainnya. Nah, jadi kalau itu sama semuanya, maka dahulukan yang lebih alim daripada yang lainnya. Ya, kemudian dahulukan yang lebih tua. Ketika pertama kali memberikan makanan, ya, maka dahulukan kepada orang yang alim. Ya, kemudian orang alim tadi memberikan kepada orang yang ada di sebelah kanannya.
Ini adalah sunnah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada pilihan kanan dan kiri, dahulukan yang sebelah kanan. Tapi kalau sama semuanya, sebanding semuanya, maka dahulukan yang lebih alim, ya dahulukan yang lebih tua daripada yang lainnya. Nah, sekarang kita lanjutkan sunnah yang ke-13. Sakiyul qaumi akhiruhum surban. Pemberi minum kepada sebuah kaum, maka mereka yang paling akhir untuk minum. Jadi sunnah yang ke-13 di antara sunnah ketika makan dan minum adalah pemberi minum itu yang paling akhir untuk minum. Pemberi makan, maka dia yang paling akhir untuk makan. Yusannu liman yaski jama'atan ayyakuna akhiruhum surban. Disunahkan bagi siapa yang memberikan minum pada suatu jamaah, suatu kelompok, beberapa orang, maka dia adalah yang paling akhir untuk minum. Jadi seseorang, ya kalau dia memanggil beberapa orang, beberapa jamaah yang masuk ke rumahnya untuk makan, untuk minum, maka apa sunnahnya? Pemilik rumah yang ngasih makan, yang ngasih minum, itu yang terakhir kali makan, yang terakhir kali minum. Jadi apa? Dahulukan tamunya supaya makan dulu untuk memuliakan tamunya. Kalau sudah selesai semuanya, maka yang paling akhir makan dan minum itu adalah pemilik rumahnya, atau yang memberi makan dan memberi minum. Ini adalah sunnah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan maksudnya ketika makan atau ketika minum, maka apa pemilik rumah dulu yang makan. Ini bukan adab. Ini bukan sunnah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi adabnya, sunnahnya dahulukan tamunya dulu. Kalau selesai semuanya, maka pemilik rumah yang paling akhir untuk memakan dan minum dari sajian tadi. Wa yadullu alaihi, dan menunjukkan dengannya dalil tentang masalah ini hadis Abi Qatadah radhiyallahu anhu at-tawil. Itu hadisnya Abi Qatadah radhiyallahu anhu, hadis yang panjang. Wa fihi, dan di dalam hadisnya, faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasubbu wa askihim. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menuangkan air, wa askihim, dan saya memberikan air tadi kepada mereka, kepada yang lain. Jadi ketika para sahabat radhiyallahu anhum itu makan minum ya di rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka apa, Nabi menuangkan air, ya menuangkan air. Kemudian Abu Qatadah radhiyallahu anhu memberikan minum kepada yang lainnya. Hatta ma baqiya khairi wa khairu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak tersisa lagi kecuali saya dan kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semuanya sudah dapat makanan, semuanya sudah dapat minuman, ya tinggal Abu Qatadah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang lainnya sudah makan minum semuanya. Qala, ya kemudian Abu Qatadah radhiyallahu anhu mengatakan, summa sabba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kemudian Rasulullah SAW menuangkan air, faqala li israb. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada Abu Qatadah, israb, minumlah air ini. Jadi ketika semuanya sudah dapat makanan, sudah dapat minuman, ya tinggal Nabi dan Abu Qatadah. Kemudian Nabi ini menuangkan air, kemudian diberikannya kepada Abu Qatadah, israb, minumlah air ini. Fakultu, lalu saya mengatakan, Abu Qatadah mengatakan, la asrobu hatta tasroba ya Rasulullah. Ya saya enggak minum sehingga engkau ya Nabi minum. Jadi Abu Qatadah menunggu Nabi SAW minum. Ya, Abu Qatadah enggak mau minum sehingga para Rasulullah SAW mau minum. Qala, kemudian Nabi SAW mengatakan, inna sakiyal qaumi akhiruhum surban. Ya, kemudian Nabi SAW mengatakan bahwasanya pemberi minum suatu kaum itu yang paling akhir kali minum.
Jadi pemberi minum suatu kaum itu yang paling akhir untuk minum. Jadi pemilik rumah yang ngasih makan, yang ngasih minum, itu yang paling terakhir kali untuk minum. Qala fasaribtu wa sariba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian saya meminum dan Rasulullah SAW minum ya dari air tadi. Ini hadis rawahu Muslim. Nah, jadi hadis ini menunjukkan bahwasanya sunnah-sunnah dan adab-adab ketika orang itu menjamu makanan, maka apa? Pemilik rumah atau yang ngasih makan, yang ngasih minum, itu apa? Yang paling akhir untuk minum. Jadi apa? Dahulukan tamunya dulu, yang muliakan tamunya. Jadi kita memuliakan orang yang kasih minum, yang kita kasih minum dulu. Ya, sehingga kalau semuanya sudah minum, baru pemilik rumah itu yang minum. Ini adalah sunnah dari Nabi ya sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sesuatu yang sepele, ya sesuatu yang enggak begitu penting, tapi apa? Kita harus menjaga sunnah Nabi ya sallallahu alaihi wasallam. Juga apa? Kita harus menjaga perasaan tamu. Ya, bisa jadi apa? Nanti kalau pemilik rumah itu makan duluan, ya maka apa? Tamunya akan merasa bagaimana? Ini nanti kurang, nanti kiranya namanya apa? Kekurangan atau habis atau yang lain. Ya makanya apa? Dahulukan tamunya dulu. Nah, kalau kita mau niat ngasih makan, ngasih minum, maka dahulukan orang yang lain ya sebelum dirinya sendiri. Nah, kemudian faidah, di sini ada faidah. Wa minas sunnati liman sariba labanan ayyatamadmada bil ma'i ba'da surbihi lil laban. Termasuk sunnah bagi siapa yang minum susu supaya berkumur-kumur dengan air setelah minum susu. Ini adalah sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk sunnah dari Nabi ya bagi seseorang yang minum susu, ya setelah minum susu maka hendaknya dia berkumur-kumur dengan air, memasukkan air ke dalam mulutnya, ya kemudian dikumur-kumur, digerakkan di mulutnya dengan air setelah minum susu. Gunanya apa? Liyuzila ma fi fammihi minad dasami alladhi yakunu minal laban. Untuk menghilangkan apa yang ada di mulutnya dari lemak yang ada di susu tadi. Jadi gunanya kenapa habis minum susu disunahkan untuk berkumur-kumur? Ya gunanya apa? Untuk menghilangkan apa yang ada di mulut, apa yang di gigi, ya di sisa-sisa lidah, di sisa-sisa mulut, itu apa? Dari lemak dari susu tadi. Nah, susu kan ada lemaknya. Makanya kalau habis makan, habis minum susu, maka apa itu? Berkumur-kumur untuk menghilangkan sisa-sisa lemak yang ada di mulutnya. Kenapa kalau habis minum susu, ya kemudian nggak berkumur-kumur, maka apa? Baunya nggak enak di mulut, bisa menimbulkan bakteri, ya kemudian apa? Bisa membahayakan giginya, bisa membuat bau, ya kemudian di gusi-gusinya itu bisa kotor. Iya, ada madharatnya. Dan juga apa? Supaya tidak mengganggu orang lain, membenturkan orang lain. Ketika dia bernafas habis minum susu, maka menafasnya nggak enak, baunya nggak enak. Maka disunahkan supaya berkumur-kumur habis minum susu. Ya karena apa? Untuk menghilangkan lemak atau minyak yang ada di susu tadi, yang nempel di mulut orang yang minum susu. Wa yadullu alaihi, dan dalil tentang masalah ini hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Itu hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam sariba labanan fada'a bima'in fatamadmada wa qala inna lahu dasaman. Hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Di hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi SAW itu minum susu. Kemudian Nabi SAW meminta air. Lalu Nabi SAW berkumur-kumur.
Waqala, dan Nabi mengatakan innalahu dasaman, bahwasanya susu itu ada lemaknya, ya, ada lemaknya. Nah, ini adalah sunnah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya orang habis minum susu maka disunahkan supaya berkumur-kumur, ya, untuk menghilangkan ya sisa-sisa lemak yang ada di mulutnya. Dan ini bisa jadi ya ikhwah, ya mungkin banyak ditinggalkan oleh orang, ya, entah itu dia nggak mengetahui tentang hadis ini, ya, ataukah dia itu malas ya untuk berkumur-kumur ketika habis minum susu. Makanya apa? Ya, ini bagi ibu-ibu, ya, atau anak yang lain yang ngasuh anak, ya, ketika anaknya habis minum susu, ya, maka kalau bisa ya diajak untuk berkumur-kumur. Ya, diajak untuk berkumur-kumur untuk menghilangkan sisa-sisa kotoran atau sisa-sisa lemak yang ada di mulutnya. Jadi anak-anak kecil, ya mungkin anak-anak kecil yang kalau masih kecil sekali yang enggak, mungkin ya umur yang sudah 5 tahun, ya, yang sudah mumayyiz atau yang belum mumayyiz, yang sudah bisa diajak untuk berkumur-kumur, maka kalau habis minum susu, maka apa? Disunahkan ya untuk berkumur-kumur dulu, ya, untuk menghilangkan sisa-sisa lemak yang ada di mulutnya. Nah, makanya kalau ibu-ibu kalau habis ngasih minum harus susu kepada anaknya, ya susu botol, susu sapi atau susu kambing, ya, maka disunahkan untuk berkumur-kumur, jadi ngajak anaknya. Kalau sudah terbiasa, insya Allah, ya, anak tadi kalau habis minum susu pastinya apa? Dia akan minum air, akan berkumur-kumur pakai air. Ya, seandainya dia nggak mau berkumur-kumur, maka apa? Suruh minum air putih saja. Ya, untuk menghilangkan apa? Sisa-sisa kotoran, sisa-sisa lemak yang ada di mulutnya. Ya, seandainya anak kecil itu nggak bisa berkumur-kumur atau nggak mau berkumur-kumur, maka apa? Habis minum susu, maka apa? Minum air. Ya, minum air untuk menghilangkan kotoran atau sisa makanan yang ada di mulutnya, supaya mulut itu nggak bau. Orang yang habis minum susu, maka apa? Baunya mulut nggak enak. Ini adalah Nabi SAW itu menjaga ya kebersihan. Nabi SAW menjaga kesehatan kita semuanya. Dan Nabi SAW menjaga ya supaya apa? Kita tidak memandaratkan orang lain. Ya, ketika kita ngomong habis minum susu kan baunya keluar, sehingga apa? Memandaratkan orang lain. Maka Nabi SAW mengajari kita semuanya dengan kebaikan. Ya, dengan kebaikan yang ada manfaatnya, ya, untuk dunia dan juga untuk akhiratnya. Kalau kita habis minum susu, ya, kadang berkumur-kumur, maka yang pertama apa? Kita dapat pahala karena mengikuti Nabi SAW. Ya, kemudian yang kedua, ya, kita dapat faedahnya di dunia. Ya, mulut kita apa? Jadi bersih. Ya, mulut kita akan menjadi terhindar dari kuman. Ya, ketika habis minum susu, ya, kemudian minum air atau berkumur-kumur dengan air. Nah, para ulama ada yang mengatakan bahwasanya apa? Hadis ini bisa dikiaskan dengan yang lain. Apabila seseorang itu habis makan makanan yang berlemak, habis makan makanan yang berminyak, maka apa? Seharusnya atau disunahkan supaya berkumur-kumur. Jadi hadis ini ya para ulama dia mengatakan bisa dikiaskan dengan yang lain. Jadi tidak khusus untuk susu saja. Tapi seseorang ketika habis makan yang berminyak, ya, memakan makanan sesuatu yang berlemak, misalnya habis makan gorengan, atau habis makan sate, habis makan gulai, ya, habis makan yang lain, maka apa? Disunahkan untuk berkumur-kumur, ya, untuk menghilangkan ya sisa-sisa kotoran yang ada di mulutnya supaya tidak bau, atau ditambah dengan memakai siwak atau apa dengan cara gosok gigi, maka apa itu lebih bersih. Karena siwak itu apa? Disunahkan ya ketika apa? Bau mulut sudah nggak enak habis makan memakai siwak. Ini adalah sunnah dari Nabi ya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan sampai kita meninggalkan ya sunnah-sunnah ini, karena ini yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada umatnya. Dan Nabi SAW menginginkan kepada umatnya itu sesuatu yang baik, ya, sesuatu yang bermaslahat, sesuatu yang ada yang manfaatnya.
ya untuk dunia dan juga untuk akhiratnya. Nabi mengajarkan yang baik bukan untuk akhirat saja, tapi Nabi SAW mengajarkan yang baik apa? Untuk dunia juga, ya, untuk kesehatan dia, untuk kebersihan dia, dan juga apa? Untuk keindahan dia ya ketika berada di dunia. Nah, baik ya oleh ikhwah, ini yang dapat saya sampaikan di siang hari ini. Ya, dan insya Allah kita lanjutkan ya pada pertemuan akan datang insya Allah ta'ala. Dan semoga apa yang dapat saya sampaikan di siang hari ini ada manfaatnya dan juga ada barokahnya, dan bisa kita amalkan ya semua atau dalil-dalil yang kita baca tadi ya, yang sehingga apa ada barokahnya kita mempelajari hadis-hadis yang Nabi SAW. Baik ya ikhwah, ini dapat saya sampaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.